Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus belajar ya, walaupun masih dalam keadaan virtual ya, kita harus tetap semangat. Semoga di bulan depan kalian sudah bisa ya belajar tatap muka, walaupun tatap mukanya terbatas. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan bersama Ibu Aminah untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran kemuhammadiyahan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kalian akan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu hari ini kita masuk pada bab yang kedua tentang Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian simak apa yang akan Ibu sampaikan. Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'i. Da'a ya. Jadi berasal dari kata da'a, yad'u dakwatan, yang artinya seruan, ajakan atau panggilan. Jadi itu pengertian dakwah secara bahasa. Sedangkan pengertian dakwah secara istilah adalah penyampaian ajaran Islam melalui media berupa lisan, tulisan, maupun karya lainnya. Nah, dalam buku Islam dan dakwah dinyatakan bahwa dakwah adalah panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini sesuai dengan kandungan surah Yusuf ayat 108 bahwa dakwah juga sebagai upaya setiap muslim untuk mengamalkan fungsi kerisalahan dan kerahmatan. Nah, jadi dakwah di sini sudah jelas ya bahwa dakwah itu banyak sekali ya berupa lisan ya, seperti ceramah-ceramah ya, ceramah ustadz-ustazah yang kalian sering lihat, yang sering kalian dengar di masjid-masjid ya, atau via sosial media ya, sudah banyak sekali ya, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya ya, banyak sekali dakwah lewat media-media ya, ataupun lewat tulisan ya. Banyak majalah, banyak buku-buku, banyak artikel ya, artikel yang tersebar adalah merupakan dakwah ya, cara atau contoh-contoh dakwah yang bisa kita lihat di sekitar kita. Selanjutnya, maksud dari fungsi kerisalahan dakwah adalah untuk meneruskan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia ya, sebagaimana tertulis di dalam surah Ali Imran. Di dalam surah Ali Imran ayat 110. Nah, silakan kalian buka Al-Qur'an kalian. Di dalam surah Ali Imran ayat 110. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita berdakwah ya, fungsi kerisalahan dakwah adalah untuk meneruskan tugas Rasulullah tadi ya, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi kerahmatan adalah mewujudkan agama Islam sebagai rahmat yang berupa pembahagia hingga pemecah masalah bagi seluruh kehidupan di alam semesta. Jadi rahmat maksudnya di situ adalah bagaimana kita menjadi pemecah masalah ya, pemecah masalah bagi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang lain. Nah, itu adalah fungsi daripada kerahmatan. Jadi keberadaan kita itu memberikan berkah bagi lingkungan sekitar kita ya, menjadi berkah menjadi manfaat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi di dalam surah Al-Anbiya di ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi menjadi manfaat, menjadi membawa kemanfaatan, membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi seluruh alam ya. Selanjutnya, bagaimanakah cara dakwah yang sesuai perintah Allah dan juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ada di dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ada beberapa cara yang dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana cara berdakwah di dalam ayat ini. Nah, kata hikmah yang terdapat di dalam ayat di atas berarti segala sesuatu yang lahir dari perpaduan ilmu dan kearifan dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Jadi semua yang dilakukan lahir dari ilmu pengetahuan, bukan hanya berbicara tanpa landasan ya, atau tong kosong. Nah, itu adalah hikmah dengan ilmu ya. Yang kedua, kata al-mau'idatul hasanah berarti dengan uraian atau penjelasan yang menyentuh hati. Jadi bagaimana cara menjelaskan agar berdakwah, untuk menyampaikan dakwah itu sampai menyentuh ke hati orang-orang yang kita dakwahi. Sedangkan kata wajadilhum billati hiya ahsan
adalah berdialog dengan argumentasi yang paling baik. Jadi berdialog, berargumentasi, berdiskusi ya. Cara berdakwahnya adalah cara berdiskusi dengan orang lain. Nah, dari berdasarkan pengertian di atas, maka setiap aktivitas dakwah perlu dilandasi oleh ilmu. Jadi ketika kita mau berdakwah itu mengajak ya, mengajak, menyeru, menyampaikan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, untuk menyampaikan kebaikan, maka kita harus punya ilmunya. Tidak boleh asal-asalan. Sehingga dapat mempengaruhi atau menyentuh hati orang yang kita ajak agar menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah melalui dialog. Jadi berbicara, berdiskusi ya, berargumentasi dengan cara yang baik, yang lemah lembut ya, tidak menggurui, tidak berkata yang menyakiti hati orang yang kita ajak menjalani kebaikan ya. Jadi dengan penuh kelembutan, dengan penuh rasa kasih sayang ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh dalam dakwah Islam ini. Kurang lebih selama 23 tahun, beliau menyampaikan risalah dakwah Islam secara bertahap. 10 tahun di 13 tahun ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi beliau berdakwah secara bertahap, pelan namun pasti. Orientasi dakwahnya yang dilakukan Rasulullah berupa pembinaan akidah. Jadi membenarkan dulu akidahnya bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah dan tidak boleh ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain yang berhak diibadahi. Kemudian ibadahnya hanya untuk Allah saja, tidak boleh ada yang lain-lain. Cara berakhlak yang baik, kemudian bermuamalah yang baik, sehingga usaha itu mampu mencapai suatu bangunan peradaban umat manusia agar menjadi umat manusia yang tercerahkan. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Semoga kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, mengajak teman-teman kita, mengajak orang lain untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka kita tentunya sudah melakukan tugas dakwah ya, dakwah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, sekian Ibu akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.